Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama di dalam ibadah Kompriah. Mari kita menyatukan hati kita untuk menyenangkan Tuhan melalui persekutuan ini. Haleluya. Terima kasih. Serahkan kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah bagi kami masing-masing secara khusus malam ini melalui pendalaman Alkitab bagi kaum Bapa. Kami percaya Engkau memberikan firman-Mu bagi kami semua. Biar malam ini menjadi malam yang istimewa. Tuhan memberkati kami dengan kebenaran-Mu yang hebat dan dahsyat. Tuhan sendiri yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apakah suara saya cukup jelas? Oke. Kalau begitu saya akan melanjutkan kembali. Topik malam ini adalah sukses di mata Tuhan. Sukses di mata Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pada malam ini maupun siapapun yang hidup di bawah kolong langit ini pasti merindukan namanya kesuksesan. Kesuksesan itu sudah menjadi bagian hidup manusia yang kita gulir dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bahkan dari sejak kecil orang tua kita sudah mengajarkan agar kita kelak menjadi orang yang sukses, sehingga anak-anak diarahkan untuk sekolah yang rajin, agar memiliki prestasi, dan seterusnya. Tentu kesuksesan ini menjadi dambaan atau incaran bagi banyak orang, termasuk orang Kristen sendiri. Dari kecil manusia sudah begitu rupa ingin mencapai sebuah tingkat atau kesuksesan yang didambakan baginya. Bahkan kalau kita melihat kesuksesan itu memberikan warna di dalam kehidupan kita. Sukses itu sebenarnya apa sih? Sukses artinya ketika seseorang telah mencapai apa yang telah ditargetkan di dalam hidupnya. Bahkan kesuksesan menurut manusia pada umumnya meraih sejumlah harta, meraih sejumlah gelar, meraih sejumlah kedudukan, bahkan menjadi orang yang terhormat, menjadi petinggi di negeri ini, bahkan kalau bisa menjadi orang yang dikenal oleh masyarakat umum. Tentu kesuksesan dalam kekristenan tidak diukur dengan hal-hal yang tadi saya katakan. Sebab kesuksesan di dalam kekristenan itu tidak ditentukan banyaknya harta, tingginya kedudukan, namun kesuksesan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini tentu tidak sederhana, Bapak Ibu. Kita harus benar-benar berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini adalah prestasi di atas segala prestasi, berkat di atas segala berkat. Sebab hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, suatu hari mereka yang akan diperkenan masuk dalam kerajaan surga. Dan untuk itu pada kesempatan malam ini kita mau mengarahkan hidup kita. Bagaimana kita menjadi orang yang sukses di mata Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang sukses di mata Tuhan, ini adalah kehormatan di atas segalanya.
Ada beberapa kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang sukses di mata Tuhan. Tentu kiat yang pertama adalah kita tidak boleh hidup dalam dosa. Ini adalah harga yang harus kita bayar. Dan ini tidak bisa ditawar. Kalau boleh kita ngomong dengan ekstrim, ini harga mati. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di mata Tuhan, mau tidak mau, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Ini harus kita garis bawahi di dalam lendungan hidup kita. Sebab orang yang hidup di dalam dosa tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Memang manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan melalui penebusan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tentu untuk menjadi orang yang sukses di mata Tuhan, ini bukan sesuatu yang sederhana. Bagaimana kita mematikan segala hasrat dan keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah kita bertarung dengan diri kita sendiri dari segala keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini adalah peperangan yang sangat berat. Kita bukan melawan siapa-siapa, tetapi kita melawan diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya mengajak, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di mata Tuhan, kita tidak boleh tinggal di dalam dosa. Selama kita masih tinggal di dalam dosa, mau kita memiliki prestasi yang tinggi sekalipun, itu tidak ada artinya sama sekali. Sebab kebahagiaan kita adalah bagaimana kita hidup dalam kesucian, hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu yang bisa mendatangkan sukacita, damai, sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Dan ini adalah sesuatu yang dicari oleh manusia di bawah kolong langit. Kalau ternyata kesuksesan itu diukur dengan kekayaan, dengan pangkat, kedudukan yang tinggi, tentu tidak ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak benar. Kita sudah melihat banyak peristiwa yang terjadi, bagaimana orang yang memiliki harta yang berkelimpangan, tetapi sangat tragis, dia mengakhiri hidupnya dengan gantung atau bunuh diri, minum racun, dan seterusnya. Ternyata sukses di mata Tuhan itu tidak diwarnai atau bertolak belakang dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Justru kalau kita mau sukses di mata Tuhan, kita harus bersedia tidak hidup di dalam dosa. Ini harus kita perjuangkan. Sebab kita telah dibeli oleh Kristus dengan harga yang lunas dibayar. Bahkan Galatia 5 ayat 24. Kalau kita menjadi milik Kristus Yesus, kita sudah menyalibkan daging beserta hawa nafsunya. Sadari bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Kalau Paulus katakan hidupku bukan aku lagi dalam Galatia 2 ayat 20, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan demikian memungkinkan kita untuk mengalami kemerdekaan di dalam dosa. Karena Kristus telah menebus kita dari cara hidup kita yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dan kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa. Dan kita orang-orang yang berhutang kehidupan. Dan kalau malam ini kita sadari dosa itu walaupun tidak kelihatan, tetapi perbuatan dosa selalu mendatangkan duka cita, mendatangkan penderitaan. Dan Kristus telah menyelesaikan dosa itu dengan pengorbanannya di atas kayu salib.
Jadi kalau malam ini kita ingin menjadi orang yang sukses, tidak ada cara lain. Jangan hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa tidak akan berkenan. Sekalipun dia memiliki harta, kedudukan, kekayaan, dia tidak akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan damai sejahtera yang melampaui budi manusia ada di dalam hati pikirannya. Namun bagi orang yang hidup dalam kesucian, walaupun dia hidup di seolah-olah di tengah penderitaan, kesulitan hidup, pasti ada damai sejahtera yang akan mengawal seluruh perjalanan hidupnya. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 27, bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus tidak sama yang diberikan oleh dunia. Jadi kalau kita ingin sukses, jangan hidup di dalam dosa. Itu adalah poin yang pertama atau kiat yang pertama. Sedangkan kiat yang kedua adalah kita harus menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Tentu kalimat ini sudah sering kita dengar, bahkan sudah kita khotbahkan. Tetapi menjadi masalah apakah kita benar-benar sudah menjadi anggur tercurah atau roti yang terpecah. Mengatakan hal ini kelihatannya sederhana, sangat mudah sekali. Tetapi kita benar-benar harus memperagakan bagaimana kita menjadi anggur tercurah dan roti yang terpecah bagi sesama kita, terutama bagi saudara-saudara seiman. Tentu di dalam bergereja atau bermasyarakat, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan sesuatu. Ketika kita tahu dia membutuhkan sesuatu atau seseorang yang kita kenal, dia bicara kepada kita atau telepon kepada kita. Dan dia mengatakan, Pak, Bu, bisakah tolong saya? Saya lagi ada kebutuhan untuk keluarga. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, ada salah satu sahabat saya yang pernah saya sama-sama sekolah Alkitab di Petamburan, WA ke saya, Pak, bisa gak saya minta tolong? Karena mertua saya itu meninggal dan saya harus pulang ke luar kota. Saya tanya apa yang mesti saya bantu. Saya hanya butuh tiket ongkos ke Surabaya, ke Jogja bersama istri saya. Kemudian berapa saya tanya? Oh sekian, oke. Saya kasih lebih dari apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta. Waktu saya kirim bukti transfer ke dia, saya tahu dia tidak langsung membalas. Saya yakin dia sedang pasti terharu dan seterusnya. Dalam hati saya pasti dia sekarang sedang menangis. Kemudian tidak lama lagi dia baru WA kepada saya, Pak, terima kasih. Ketika saya membaca apa yang Bapak sampaikan, yang kirim bukti transfer saya sama istri saya matanya berkaca-kaca. Kami sangat bersyukur atas berkat Tuhan yang Bapak berikan. Saya bilang ini berkat bukan dari saya, tetapi dari Tuhan. Nah, disinilah kita belajar memiliki kepekaan kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Apalagi malam ini saya melihat mungkin ada beberapa rekan yang saya kenal seperti Agus Pasaribu yang sangat aktif di IG, setiap hari posting ke sono kemari. Biarlah menjadi politikus yang menjadi berkat. Menolong orang-orang di sekeliling yang benar-benar membutuhkan. Biarlah kehadiran Pak Agus menjadi wakil Kristus di tengah dunia yang semakin gelap.
Bukan Pak Agus Pasaribu yang tampil, tetapi Kristus yang tampil di dalam hidupnya. Tentu ini akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jangan ketika kita susah, jangan ketika kita dalam kesulitan, ya kan? Kita benar-benar bertaruh, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Bahkan kalau bisa kita puasa. Tetapi ketika kita sudah ada dan diberkati Tuhan, seringkali kita lupa siapa kita sebelumnya. Untuk menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah, ini pekerjaan yang sangat melelahkan. Kenapa saya katakan melelahkan? Tentu ada Lazarus yang akan Tuhan kirim. Lazarus yang satu sudah selesai, nanti ada lagi Lazarus yang lain. Nah, jangan takut. Tuhan pasti memberikan kekuatan bahwa apa yang kita lakukan tidak melebihi kekuatan kita. Jadi berkat itu tidak harus memberi sesuatu. Bisa juga kita berdoa. Kita juga memberikan perhatian. Nah, itu adalah berbagai sarana. Nah, kalau jadi dokter yang baik, tentu seorang dokter kalau pasiennya tidak mampu membayar, ya jangan ditekan. Jadi dokter apalagi statusnya sebagai anak Tuhan, ya udahlah, tak usah ditagih. Bila perlu dokter itu mengambil alih, udah tak usah bayar. Semua pembayaran rumah sakit ini saya yang tangani. Nah, itu kan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Nah, itu adalah kiat-kiat yang kedua. Sementara kiat yang ketiga, untuk kita sukses di mata Tuhan, yang ketiga adalah kita tidak mencintai dunia. Waduh, ini kelihatannya paradoks sekali. Kita hidup di tengah dunia, tetapi kita tidak mencintai dunia. Nah, di sini bukan sesuatu yang mudah. Karena kita sudah biasa berjalan dengan penglihatan. Apa yang kita pandang baik, orang lain miliki, kita juga kepengen miliki. Di dalam 1 Yohanes 2, kita buka ayat ini ya. Saya ingin kita membaca ayat ini. Nanti saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimak ayat ini. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Tentu saya percaya ayat ini sudah sering kita baca, bahkan berulang-ulang. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, sekarang kita melihat firman Tuhan mengatakan agar kita tidak boleh mengasihi dunia. Bukan cuma itu, dengan semua yang ada di dalamnya. Kalau orang masih terikat dengan dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Waduh, Bapak Ibu, kita sih sangat mudah mengatakan tidak boleh mencintai dunia. Tetapi jujur dalam prakteknya, berapa dari kita yang sukses untuk tidak terpikat dengan dunia dengan segala keindahannya. Nah, bagi Kristen, orang yang ingin sukses di mata Tuhan, kita harus hidup melawan arus. Bukan ikut arus dunia. Arus dunia ini kiblatnya adalah dunia yang endingnya menuju kepada kebinasaan.
Tentu kiblat kita itu bukan dunia, tetapi Tuhan atau kerajaan yang akan datang. Makanya selama kita hidup di dunia, kita tidak boleh terpikat dengan apapun. Memang kita masih bisa menikmati, makan, rekreasi, melakukan berbagai hal. Namun semuanya itu bukan sebagai tujuan. Bukan sebagai tujuan utama. Kalau kita sungguh-sungguh memperkarakan untuk tidak mencintai dunia, saya percaya kita akan berperang dengan diri kita sendiri. Dan makanya sebagai orang percaya, kita harus sering-sering mendengar firman, supaya pikiran kita itu diperbaharui dari hari lepas hari, sehingga kita menjadi manusia yang nanti akan berkodrat ilahi. Manusia yang berkodrat ilahi artinya manusia yang sudah mengalami perubahan dalam segala aspek hidupnya. Dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Tentu untuk menjadi manusia yang berkodrat ilahi, mau tidak mau kita harus bertumbuh dalam kebenaran. Sebab kebenaran firman Tuhanlah yang akan memerdekakan kita. Makanya kalau kita tidak mencintai dunia, kita adalah orang yang merdeka. Peperangan kita itu melawan tiga belenggu tadi. Keinginan mata, keinginan daging, serta keingkangkuan hidup. Wah, kalau kita bisa menang ketiga poin ini, kita adalah orang yang paling sukses. Sekali lagi saya berharap, ayo kita sungguh-sungguh memperkarakan hal ini. Karena inilah yang memberi nilai kita di hadapan Tuhan. Jadi kesuksesan kita tidak ditentukan tingginya pangkat, banyaknya harta, tingginya kedudukan, banyaknya gelar. Tidak. Memang semua itu penting, tetapi bukan ukuran kesuksesan di mata Tuhan. Justru kalau kita mau sukses, itulah kriterianya, kiat-kiatnya. Tentu malam ini saya berharap, khususnya bagi kaum bapak, menjadi acara yang sangat penting, biar kita mau mengakhiri hidup kita dengan manis. Ya, karena orang-orang perdatap ini pernah menjadi bagian hidup saya, dan saya masih mengenal beberapa dari Bapak Ibu yang saya kasihi. Bertumbuhlah terus, belajar kebenaran, sebab apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi jangan menjadi kita berhenti mencari Tuhan. Justru dengan pandemi COVID ini kita bisa menonton YouTube setiap saat. Kita bisa alokasikan hidup kita untuk mendengar firman. Nah, isilah hari-hari hidup itu dengan demikian. Itu sama juga kita menjadi orang yang bijak di dalam menyikapi hari-hari hidup kita ini. Nah, itu adalah hal yang luar biasa. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini adalah bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, sebab itu saya mengajak kita semua belajar untuk memiliki kesuksesan di mata Tuhan. Dan yang terakhir, atau poin yang keempat, kalau kita sukses di mata Tuhan, maka kita memiliki pengharapan dunia yang akan datang. Sebab perjalanan hidup kita itu kiblatnya cuma satu, langit baru dan bumi yang baru. Kalau kita masuk ke sana, kita orang yang sukses. Jangan sampai kita sukses di bumi, punya pangkat, punya kedudukan, punya harta, punya segala-galanya,
Jangan sampai akhir hidup kita itu ditolak Tuhan. Itu namanya kita gagal. Justru kita mau jadi orang yang sukses sampai kita masuk kerajaan Bapa. Dan Tuhan Yesus telah merintih kesuksesan itu dengan jalan Dia bersedia mati bagi dosa kita. Dia bangkit, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Dan Tuhan sedang menyiapkan tempat kediaman bagi kita. Kalau kita sadar ada pengharapan yang dunia yang akan datang, maka kesulitan persoalan yang kita hadapi hari ini tidak ada artinya sama sekali. Makanya Paulus membahasakan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-18 bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayo kita nantikan kerajaan Tuhan yang menjadi tujuan akhir perjalanan hidup kita. Kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang sungguh tidak bisa kita lukiskan dengan kata dan kalimat. Walaupun kita tidak pernah melihat kerajaan Allah, tetapi kita mempercayainya bahwa kerajaan itu real, kerajaan itu nyata. Kalau hari ini kita menatap hati kita, menatap jiwa kita, kita memiliki jangkauan berpikir jauh ke depan, kita adalah orang yang sukses. Kita bisa menembus batas. Sebelum kita ke surga, kita sudah melihat surga. Waduh, kalau kita udah sampai tingkat gini Bapak Ibu, kebahagiaan kita cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan, kesulitan, persoalan yang kita hadapi, jangan kita menjadi kecut dan tawar hati, sebab kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita itu pasti dan nyata. Oleh sebab itu jangan kita menjadi tawar hati, kemudian kita menjadi marah. Tapi sadarilah Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan rindu membawa kita ke rumah abadinya. Kalau itu yang kita gelorakan dalam hidup ini, kita adalah orang-orang yang sukses di mata Tuhan. Dan saya berharap dengan sharing yang saya sampaikan malam ini, kiranya memberkati Bapak Ibu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, sebab itu sebelum kita sharing atau apa, kita berdoa sejenak. Bapa, terima kasih Engkau telah menyampaikan isi hatimu bagi kami semua. Tuhan, kami mau sukses di mata-Mu, Tuhan. Tolong kami dan tuntun kami untuk kami memiliki kesuksesan abadi yang melebihi apapun yang bisa kami raih dalam hidup ini. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang suatu hari masuk dalam kerajaan-Mu. Kami percaya pemeliharaanmu atas kami di tengah dunia yang semakin bergelora. Roh Kudus tuntun dan pimpin setiap langkah hidup kami. Dan mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang susah, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, serta jalan keluar. Kami percaya Tuhan penderitaan yang kami alami hari ini tidak ada artinya sama sekali. Dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kami suatu hari kelak. Oleh sebab itu kami menata hati kami hanya kepada kerajaan-Mu. Tolong hidup kami dan pimpin kami. Berkati Pak David Aldam, berkati Pak Rasma dan setiap Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan ini. Biar Tuhan memberkati mereka semua. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
semua pada Pak Risma, Pak Robert, semua ya, Bu Magda, Pak Agus. God bless. Terima kasih, God bless. Bang Rasman. Ya, makasih Pak Agus, Pak Robert, Pak Guntur, Pak Menteri, ya, Ada Pak Pejabat. Terima kasih Ya, Pak Pak Robert Ginting. Pak Datuk, ya.